بسم الله الرحمن الرحيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian banyak berita-berita kenabian, berita-berita yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berita itu belum terjadi di zaman beliau dan pasti terjadi di zaman-zaman setelahnya, adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita bahwa orang-orang Yahudi telah terpecah kepada 71 golongan, bahwa orang-orang Nasara telah terpecah kepada 72 golongan, dan bahwa umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terpecah lebih dari terpecahnya orang-orang Yahud, lebih dari terpecahnya orang-orang Nasrani. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasataftariku ummati ala 73 firqah." Umatku, kata Nabi, akan terpecah kepada 73 golongan. Thintani wa sab'una finnari, 72 di antara mereka di neraka tempatnya, wa wahida fil jannah, dan satu dari 73 di surga. Ketika para sahabat bertanya, siapakah yang satu ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, wahiyal jama'atu, yang satu adalah al-jamaah. Dan ketika ditanyakan siapakah al-jamaah, siapakah yang disebut dengan al-jamaah, maka dijawab oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi wa ashabi. Setiap kelompok, setiap golongan, setiap kaum muslimin yang di dalam beragama selalu membawa serta aku dan para sahabat-sahabatku. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang bersama kita dengar, hadis yang bersama kita baca adalah berita yang di dalamnya ada penyakit dan di dalamnya ada obatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan sebuah penyakit perpecahan umat, penyakit ikhtilaful ummah, perselisihan, perpecahan yang mesti terjadi pada umat ini. Mereka bukan hanya terpecah kepada 2 golongan, 3 golongan, 10 golongan, 20 golongan, bahkan mereka terpecah kepada 73 golongan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menghadirkan berita sebuah penyakit, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadirkan obatnya. Setelah Rasulullah menyebut 72 dari mereka finnar, dan kemudian Rasulullah menyebut yang satu adalah fil jannah, yang satu adalah di surga. Dialah al-jamaah, dialah setiap firqah, setiap kelompok yang menjadikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat untuk mengembalikan perkara agama yang mereka milikinya. Merekalah yang biasa kita kenal dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Merekalah yang kita kenal dengan At-Taifatul Mansurah, kelompok yang akan selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Merekalah yang biasa kita kenal dengan As-Salafus Saleh. Merekalah yang diterjemahkan, didefinisikan oleh mereka para ulama Ahlus Sunnah, bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah setiap mereka
Dan setiap siapa saja yang di dalam beragama mengembalikan kepada firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang difahami oleh mereka para salaful ummah, oleh mereka para murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hidup di abad terbaik, para sahabat-sahabatnya yang mulia, para tabi'in yang mulia, dan para tabi'ut tabi'in, wa man sara ala nahjihim hatta yaumal qiyamah, dan setiap mereka yang di dalam beragama mengikut mereka sampai hari kiamatnya. Ma'asyiral muslimin, maka jika setiap kita di dalam beragama selalu berpegang kepada Al-Quranul Karim, firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang difahamkan kepada kita oleh mereka para murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka yang hidup di abad terbaik, khairul qurun wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, maka kita dan siapapun akan termasuk di antara satu golongan yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ada yang menarik. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan umat ini akan terpecah kepada 73 golongan, 72 finnar wa wahida fil jannah, baginda Rasulullah tidak menyebutkan kepada kita siapa yang 72. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengajari kita untuk mencari siapa yang 72. Tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kita untuk mencari siapa yang satu. Maka cukuplah perhatian kita mencari yang satu dari yang 72, dari yang 73. Dan dengan itu insya Allah ta'ala kita akan termasuk di antara mereka yang terkadang disebut sebagai at-taifatul mansurah, kelompok yang akan selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang disebut sebagai al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Terkadang disebut oleh mereka para ulama ahlus sunnah. Terkadang disebut sebagai ahlul jamaah. Terkadang disebut sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin, istilah Ahlussunnah wal Jamaah adalah istilah yang sebagian kita kaum muslimin alergi terhadap istilah ini. Sebagaimana sebagian kaum muslimin yang lain merasa mereka lah yang hanya berhak memilikinya. Maka agar jangan sampai setiap kita termasuk di dalam sebuah syair yang selalu dilafalkan oleh mereka yang kenal dengan bahasa Arab, kullun yadda'i waslan bilaila wa laila la tuqirru bidzaka. Setiap orang merasa punya hubungan dengan Laila, merasa cinta dengan Laila,
Sementara Laila la tukirru bidzaka. Sementara Laila tidak pernah merasa cinta dengan siapapun, senang dia dengan siapapun. 1000 orang boleh berkata kami Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi manakala masing-masing mereka yang 1000 tidak merujuk kepada Al-Quran, tidak merujuk kepada Ahlussunnah wal Jamaah, tidak merujuk kepada sunnah Rasulullah SAW, dan tidak memahami Al-Quran dan sunnah sebagaimana yang difahami oleh mereka para murid-murid Rasulullah SAW, maka sesungguhnya Ahlussunnah wal Jamaah bara dari anggapan-anggapan mereka. Maka hendaklah setiap kita selalu meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga setiap kita dijauhkan dari kelompok yang 72, dan semoga setiap kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kelompok yang satu, dan dialah Ahlussunnah wal Jamaah, dan dialah Al-Firqatun Najiyah, dan dialah At-Taifatul Mansurah, dan dialah mereka-mereka yang di dalam beragama merujuk kepada Al-Quran, merujuk kepada sabda-sabda baginda Rasulullah SAW, dan memahaminya sebagaimana difahami oleh mereka para sahabat-sahabat Rasulullah, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mereka yang mengikut cara beragama semua mereka. Semoga ma'asyiral muslimin sedikit nasihat yang bisa tersampaikan menjadikan setiap kita berlomba untuk cukup mencari yang satu, berlomba untuk cukup menjadi yang satu, dan kita tinggalkan bersama-sama siapa yang tidak Rasulullah SAW menyebut secara nama masing-masingnya. Demikian ma'asyiral muslimin, dan kita akhiri khutbah Jumat yang kedua ini dengan kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.